Astaga, apa yang sedang terjadi? Astaga, hendak kemana semua ini? Aduh, selamat pagi Indonesia. Selamat malam Jombang. Kita ketemu lagi di KR 53 di Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang, tetap masih dalam wilayah Indonesia. Bergembira ya, tadi kok nyanyi itu. Aduh. Soalnya ada yang suka dengan lagu ini untuk dinyanyikan di awal. Lagu kenangan ini, Bung. Ya, Bung. Hubungannya dengan feodal ini, Bung. Oh, ini sementara feodal, ya? lainnya duduk seenaknya, seakan tak pernah ada waktu, tapi kok tetap bisa kaya. Gitu. Malam ini kita feodal ya. Feodalisme tepatnya. Feodalisme Feodalisme begitu. Apa Apa sih? itu? Feodalisme. Apa itu? Feodalisme itu ya apa Feudum atau VF dalam bahasa VF. Prancisnya tanah. Ya. Nah, tanah itu artinya ya. Feudum itu kekuasaan. Ya. Feudum, sosial politik yang diatur-atur bangsawan. Ya, mulai cerdas. Sosial politik yang diatur-atur bangsawan. Tanah-tanah yang dikuasai dan dulu diatur-atur. Ya, kita dulu kerap mendengar istilah partikelir itu, Bu. Mungkin itu yang dalam kajian feodalisme itu yang disebut vasal itu. Militer yang menjaga lahan-lahan yang digarap oleh rakyat-rakyat kecil. Tapi untuk konsesinya adalah bangsawan, diambil upetinya oleh bangsawan itu. Sebetulnya dari itu. Dan di abad pertengahan Eropa itu kata feodal di itu abad 18 ya. istilah feodalisme, bukan kata ya tepatnya, istilah ya. Istilah feodalisme itu dikenalkan. Dipakai. Walaupun saat itu tidak dipakai. Pelakunya tidak dipakai. Tidak mau. Ini kelompok pengkritik. Ya, itu. Tadi sistem yang ketidakadilan yang dibicarakan. Pada soal-soal yang disebut negatif ya waktu itu. Feodal itu. Padahal seperti itu situasinya, menjelaskan realitas. Tapi kesini. Ya, akhirnya berkembang kesini dibawa oleh penjajah itu. Kita belum punya Indonesia ketika itu, Bu. Lebih dalam kungkungan kolonialisme Hindia Belanda waktu itu, negara ini masih namanya Hindia Belanda, di mana praktek feodalisme jelas nyata terjadi di situ pada waktu itu. Dan ilmuwan abad 19 mulai bicara soal konotasi negatif, Bu. Iya, kolot, nggak mau dikritik, mau dihormati. Ya, biasanya penguasa lahan itu identik dengan disebut dengan lord. Kolot ya. Lord itu loh, lord, tuan tanah. Begitu. Kemudian hari ini ada ya? Ada, masih sampai sekarang itu. Setelah merdeka, feodalisme berinkulturasi atau bersimbiosis. Mungkin istilah oligarki itu ya kali ini ya, Bu. Ya, dulu awalnya monarki, tapi kemudian ke sini berkolaborasi dengan istilah oligarki. Kekuasaan yang tidak satu sentrum. Menumpang, ya sebetulnya tabrakannya demokrasi, tapi tidak satu sentrum bangsawan yang ketat gitu, Pak. Sekarang demokrasi sebetulnya si feodalisme itu, tapi berdiri di sela-sela demokrasi. Sela-sela demokrasi dan ini ada banyak inkulturasi yang model sekarang itu misalnya kan. Walaupun pada dasarnya misalnya kekuasaan tuh milik segelintir orang, tapi ada inkulturasi baru, Bung, dengan istilah-istilah oligarki yang punya kecerdasan lebih menjadi ini OKB orang kaya baru menguasai, melakukan monopoli. Gitu, Bung. OKB baru yang turut terlibat menjadi monarki oligarki menguasai bersama-sama walaupun dia segelintir orang, tetap sama termnya. Awalnya bangsawan itu segelintir orang. Ya gitu, Bung ya. Secara definisi begitu kira-kira. Ya, definisi bebasnya. Ini menjelaskan siapa nih? Pak Imam yang kita jelasin ya. Ya, betulnya seperti ini, Bung, yang lagi rame-rame. Gimana, banyak apa?
partai politik dengan bagaimana membuat ADART-nya untuk kepentingan keluarganya itu kan banyak itu jelas itu saat ini sekarang feodalisme itu ada feodalisme politik, ya, feodalisme penguasaan bisnis. Udah kalau sistem politiknya sudah dikuasai secara feodal, yang jelas dengan sendirinya yang lain mengikuti, Bung. Ini ekonomi, sosial, mungkin dari sosial dulu kayaknya ya. Tapi dari sekarang malah justru kayak feodal kuno malahan. Lah kalau sistem politik kita ya. Iya. Namanya jelas sekali. Diturunkan dengan kayak ini feodal kerajaan. Iya. Putra mahkota, non putra mahkota. Wah, seperti itu. Tapi awal-awal reformasi dulu sempat rame ini putra daerah non daerah itu. Tapi sekarang lebih nyata feodal itu, putra mahkota, putra sendiri ketua partai. Terus wilayah teritorinya dikasihkan teman-temannya yang nggak perlu konferensi atau konferensi. Seperti itu. Ada memang. Saya bukan aktivis partai masalahnya. Saya bukan aktivis partai masalahnya. Ini kita sedang mendefinisikan. Ada memang, itu semua partai. Semua sekarang, Bung. Semua, Bung. Tiba-tiba keluar SK. Bung Hasim ketua. Anak ranting, itu kok sekedar ranting. Biasanya gampang dipecat kalau diranting. Karena ranting itu analoginya kalau kena panas kering putus. Itu kan ranting itu. Anak pohon. Mendefinisikannya tepak itu pas corona tepak ya. Corona dibuat alasan. Apa tidak musyawarah luar biasa daring begitu atau kongres luar biasa daring ya kan. Ya tapi seru, Bung, kalau dilihat baru-baru ini kan begitu, Bung. Gimana, Bung? Artinya kadang tidak mengaspirasi kepentingan yang besar gitu. Iya. SK tadi tiba-tiba muncul SK, tiba-tiba kamu jadi ketua. Besok kamu saya pecat. Itu feodal. Kamu kalau tidak bisa ngeruk anggaran jadi anggota DPR, ya besok kamu saya pecat. Gitu ya, Bung ya? Begitulah. Feodal ya? Udahlah, feodal ya. Masa diteruskan? Ke situ terus yang kita bahas. Apa? Ya, ada yang lain lah, Bung. Misalnya bagaimana kita melihat feodalisme itu tidak hanya di partai politik ya, di apa? Tidak hanya di partai politik. Di pemilihan kepala desa juga loh, Bung. Di struktur kekuasaan. Jadi kalau bapaknya jadi dirjen, presiden aja. Presiden temannya Jokowi, Bung. Presiden, terus anaknya wali kota. Oh, seperti itu. Menantunya wali kota. Begitu. Menantunya gubernur. Gitu kira-kira gitu, Bung. Tapi berbeda dengan zaman Orde Baru dulu ya. Orde Baru dulu kan tidak ada saudara-saudaranya yang jadi gubernur, jadi. Tapi feodalnya keruk, Bung, kapal keruk. Tapi tetap klan tentaranya dulu itu. Kalau ini nyata. Kalau atas ini nama demokrasi. Atas nama demokrasi. Feodalisme bisa menggelayut di mana saja. Atas nama pemilihan langsung, rakyat bisa dibeli. Masalahnya yang terjadi itu bisa pemilu yang dilakukan dengan praktek feodal itu yang menentukan bukan pemilih, Bung, siapa yang menghitung. Iya, nyata kan, jelas kan itu kan. Aduh, mengerikan. Ya, kalau diterus-teruskan ya, kapan kita berkuasa? Kapan ini? Saya dari dulu menunggu ini ingin jadi paling tidak ini jadi gubernur lah. Enggak mau, kita mau jadi pembawa tasnya saja. Nah itu, Bu, yang membawa tas
merupakan praktek-praktek cara-cara itu praktek-praktek feodal itu. Bawa tas pulpen aja nggak bisa itu. Itu praktek-praktek feodal itu. Ada yang ngintil, ada yang mayungi, itu praktek-praktek feodal. Nah, itu salah satu konotasi abad 19. Iya. Jadi kolot, nggak mau berubah, gitu. Pingin dihormati, pingin tambah keren gitu. Repot ini juga. Begitu ya. Bung, akibatnya, Bung. Ya, akibatnya. Nanti dulu deh. Apa itu sekarang? Mau apa? Ngomong apa? Iya, kita samperin dulu yang disalam-salami. Oh iya, salam. Ya, supaya yang disalam-salami. Selain yang disalam-salami, teman-teman yang ada di sana yang sedang online dari mendengarkan siaran kami dari KR 53, silahkan komen. Mungkin tidak cocok dengan pendefinisian saya, pendefinisian kami yang ada di sini, ya Bung ya? Kan ngawur, Bung. Silahkan komen. Feodal kok ngono, feodal ya roti goreng. Bisa juga. Kita salam sapa dulu teman kita yang ada di sana. Heti Bung, selamat menempuh hidup baru sudah. Oh, Heti menikah ya? Sudah menikah. Iya. Selamat menempuh hidup baru Heti dan adiknya Romawi, siapa nama? Ahmad Romawi Yunani. Keren-keren namanya. Iya, salam sehat-sehat dan salam bahagia selalu. Oke, Bung. Yeah. Ada ini teman kita dari YouTuber Deso, Jarwoto. Halo. Jarwoto sarjana kuburan yang ada di Nganjuk. Salam sehat. Salam sehat dan salam bahagia selalu tentunya. Sarkup. Nah, begitu. Ada lagi teman kita, teman dekat kita, Edi Musadat Bung. Yang tidak suka dengan feodalisme. Tapi bikin feodalisme baru. Neo feodalisme. Itu dibubarkan itu. Halo Bang Edi, salam sehat dan salam bahagia selalu tentunya. Salam buat Ken dan siapa tuh anaknya yang cewek itu? Laras. Laras. Ya, salam buat Laras dan ibunya tentunya. Ada juga ini teman kita, Kotrun ada di kemarin berkomentar. Di Wilangan Nganjuk. Halo Kotrun. RBI. Rumah baca bacalah. Rumah baca Iqra itu dah. Rumah baca Iqra dari Kotrun ada. Tentu salam sehat. Salam literasi. Gimana ya salam literasi? Saya kok lupa. Salam literasi tentunya. Bang, kembali ke feodalisme gimana, Bung? Ya, kan harus baca orang-orang tentang literasi biar feodal itu biar kurang. Biar tahu ya. Nampaknya Bung, tentang feodalisme itu tidak pada struktur politik dan sosial yang ada di lembaga-lembaga agama, Bung. Ada lembaga-lembaga kampus swasta? Lembaga-lembaga agama. Lembaga-lembaga kampus swasta juga ya? Kampus swasta juga ada. Iya, kampus kan istilah rektor itu kan embrio dari feodalisme. Kalau yang ini nggak usah keras-keras. Katanya Bung Edi Musadat, gak usah lah cari banyak musuh. Cari kawan aja. Ini udah mulai ciri-cirinya tuh. Ini kan memancing untuk kesini supaya berkawan begitu kan, Bung. Ya. Saya kira itu yang banyak dirasakan, Bung. Ya kalau saya kira semua baik-baik saja. Ya. Sepertinya ini waktunya masih cukup panjang untuk menyatakan bahwa kita butuh kebaruan, kita butuh revolusi. Masih panjang, tapi kalau sudah semua melakukan, rakyat mulai sangat jenuh dan tidak percaya pada sistem politik, pada sistem birokrasi, ya bahaya Bung, bahaya. Jadi apa yang dilakukan oleh negara itu seperti nguyai segoro wis asik. Itulah tentang bahaya feodalisme. Duh, kok jeda? Enggak, gimana udah mulai otak kita udah mulai nih, Bung. Lama-lama ini cari musuh terus nih ya. Soalnya ngeri nih pembahasannya feodal ini ya. Feodal. Gimana itu? Gimana Bung? Ya kita nggak tahu juga nih bahwa
feodal itu dari akar sebenarnya, akar akut dari tadi itu kolot-kolot, kekolotan. Iya, konservatif apa itu. Tapi bukan primitif loh, Bu. Ya, bukan. Bukan. Konservatif yang jelas. Konservatif atau saya ingin bilang ya kekolotan itu kan ini. Wujudnya nggak nampak, Bung. Susah sekali. Jadi kalau tradisional tuh walaupun sebenarnya tidak pada definisi aslinya kan lekatnya desa, kere, miskin gitu. Kelihatan walaupun itu tidak pada definisi aslinya kan. Tapi kalau kekolotan itu kan itu jelas nggak kebaca tapi kan fisiknya apa? Konservatif kayak apa? Berdasi, keren. Kadang-kadang dari partai konservatif juga berdasi yang di parlemen Eropa itu. Akhirnya nggak kelihatan karena nanti stylenya sudah kecerdasan begitu kan, kecerdasan bapaknya mendesain ruang politik yang begitu ada kecerdasan, ada kancah, ada dinamika, kemudian ya anaknya itu ya nggak ngerti sekolah itu serius apa enggak, tiba-tiba ya jadi juga senator gitu ya. Nah itu akhirnya ada kesalahan baca, tidak memiliki sense of krisis, tidak kepekaan krisis terhadap sense of solidarity, nggak punya dia, Bung. Akhirnya ambruk ini rezim gitu, Bung. Ancamannya sebenarnya begitu. Gitu ya. Teman-teman, itu pembahasan tentang feudalisme. Mungkin kalau ada kekolotan, ada konservatisme, ada ada yang tidak mau berubah dalam hidupnya, tetap menekan-nekan. Tapi yang jelas tirani apapun, rezim apapun, kalau diikuti kediktatoran, diikuti dengan rezim yang tidak pernah mengenakkan rakyat, itu jelas feodal begitu. Sama ini ke belakang ke sini kan jadi menjadi cikal bakal rumit itu kalau feodal berkolaborasi dengan kapitalisme. Itu ya. Akhirnya jadi kampus-kampus yang didirikan atau sekolah-sekolah didirikan itu dulu bagus, megah, macam-macam. Ketika feodalisme nggak mampu dikendalikan, roboh, Mas Bro. Gitu roboh jadi sampah, jadi underdevelopment. Tidak pernah diperhitungkan pembangunan itu menyisakan sampah karena tidak bisa mengelola. Di Jombang ada berarti ya? Oh, nggak usah diomong ya. Makanya kalau saya lewat suasananya seperti sampah. Padahal di situ basis dulu ya. Tidak usah disebut. Tidak usah diperjelas. Aduh. Feodalisme. Ya, praktek-praktek abdi dalam begitu, Bu. Ini ada sebuah penelitian, Bung, tentang meta budaya Kodam dan Kiai. Itu dalam penelitian itu disebutkan Kodam dan Kiai adalah hubungan yang feodal juga. Feodal juga itu. Ya, tapi ini dia masih kalau kaitannya dengan ilmu pengetahuan mungkin ya memang meskipun dia feodal tapi mungkin ya praktek samikna watokna, dinamisasi ya kira-kira gitu. Akselerasi dinamis di dalam konteks kerukunan itu loh, namanya? Alami gitu loh, alami terus orang saling menghormati. Itu ya untuk frame-frame untuk dinamisasi tapi lebih ke harmoni. Lebih ke harmoni, Bung. Lebih ke tatanan ya. Nyatanya saya kira misalnya NU cukup NU atau santri itu cukup kritis kadang-kadang terhadap situasi sosial yang di dalam pesantrennya sendiri. Iya, saya melihat seperti itu. Ada mulai dulu biasa dulu kalau kita baca setiap pagi ada koran, kita sebut saja koran namanya Jawa Pos. Siapa ya dulu yang sering nulis tentang NU? Santri itu harus demokratis, harus terbuka.
ini kok orangnya rumahnya di Wage Sidoarjo itu. Jadi ada FKN SDA. Marjan siapa nih? Jadi ada Kacung Marjan begitu ya. Kacung Marijan itu. Iya. Saya merasa punya teman. Iya. Halo Pak Kacung Marjan, salam sehat selalu. Terakhir dia di Dirjen Kemendikbud. Oh itu Pak Kacung Marjan itu. Bareng karo rektornya. Tulisannya menarik untuk membuka. Tesisnya tesis bicara NU. Iya semua. Ya ketua Lapes. Tulisannya NU. Ketua Lapes membuka. Lebih banyak memberikan pencerahan bagaimana feodalisme tidak boleh melekat begitu loh Bung. Ya. Artinya tidak perlu melekat, artinya kalau liberal tidak serampangan tetap dalam attitude, dalam kode etik, dalam tetap berjalan. Dalam harmoni tetap berjalan begitu. Itu. Kita kan seperti itu kan. Iya, Bung. Kadang-kadang saya kalau dibosoni pakai kromo inggil yang halus itu, "Woi, ngapain kamu pakai saya boso? Nanti kalau soal berdebat kamu lebih cerdas, saya malah tidak bisa menimba ilmu dari kamu karena kamu sungkan sama saya." Dibosoni karena saya nggak bisa bos. Lebih tepatnya begitu. Seperti itu. Oke, Bung. Ini ada puisinya tidak? Saya baca nih, Bung. Iya, ada puisinya tidak? Puisi. Tuan feodal hidup di masa kini. Mimpi masa lalunya begitu mencekoki, Mas Bri. Tertatih para generasi milenial pun terhegemoni. Catat sana sini ini revolusi industri. Tuan feodal tak henti berkolaborasi, Bu. Berakselerasi. Rakyat jelata terus diajak kompromi. Pertahankan status quo dan dominasi. Ia rasuki birokrasi dan diajaknya berselingkuh di balik dasi. Itu suara langit, Bu. Suara langit itu ya. Kompasiana. Oh, siapa ini ya? Ada di penulisnya siapa ini? Arman Syarif. Ya. Arman Syarif penulisnya. Walaupun terakhirnya yang di balik dasi itu kita ya. Ya, Bung. Tentang feodal ini biasanya disimbolkan dengan tuan-tuan tanah itu tadi yang pakai capelek, makan mahal baju itu. Baju putih-putih dengan kancing baju yang besar-besar itu. Ya, baju namanya apa? Istilah itu ada terus jalan. Kalau sekarang baju flanel katanya, Bu. Ayo tuan feodal kesini dong. Ayo tuan feodal jangan marah dong. Ayo tuan feodal ampuni dosaku dong. Jangan teruskan. Apa tadi? Oke lah itu feodalisme. Intinya feodalisme sudah mensimbiosis menjadi oligarki saat ini. Dan kita harus terus menerus begitu membangun cara melihat untuk mengerti bahwa ini adalah feodalisme yang tidak hanya harmoni, tidak ada alasan harmoni. Kalau pesantren itu kaitannya dengan menghormati ilmu itu harmoni, tapi kalau kekuasaan ya enggak lah. Kalau si dianya sudah melakukan tindakan kesalahan menjadi tersangka ya jangan dibela-bela. Begitu. Itu kan feodal tersesat. Wes feodal tersesat, terjerumus di neraka lagi. Apa ini masih feodalisme seperti itu. Ya, oke Bang. Gimana? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga feodalisme begini. Ya, tentu saja teman-teman. Sebagai bahan kajian kita tentang feodalisme, yang jelas feodalisme adalah benturannya adalah demokrasi. Tapi nyatanya kita mengibarkan negara demokrasi
praktek feodalisme masih terjadi. Bukan masih, Bu. Makin terjadi. Makin menggejala dan merajalela. Merasuki di setiap partai politik. Nah begitu diskusi-diskusi kita. Tegas ini. Kita jadi kalau kita mau nyalon jadi udah catatannya udah ada. Sosial media ini ngomong partai politik. Dia kan anti feodal. Partai kita kan partai feodal. Ngapain kita rekrut? Nggak jadilah kita. Nggak jadilah. Rusak, makanya jangan keras-keras. Gitu Bu. Terima kasih ya teman-teman atas atensinya. Assalamualaikum. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan. Tetap di KR 53. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.